siapa pelatih atau sosok pelatih yang cocok menggantikan Luis Milla. Tapi Wahaji Umuh sudah membocorkan bahwa pelatih ini dipastikan pelatih asing yang belum pernah melatih Persib sebelumnya. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Ulasan Bola. Di channel ini saya akan mengulas apapun tentang sepak bola. Kali saya akan mengulas tentang Persib Bandung yang jelang menghadapi PSM Makassar masih belum menemukan pelatih pengganti sampai video ini dibuat. Nah teman-teman, seperti yang kita tahu, berita menghebohkan di akhir pekan lalu, Luis Milla mengundurkan diri dari pelatih kepala Persib Bandung, diikuti oleh dua asistennya yang berasal dari Spanyol, kemudian menyusul juga Bang Bes ikut mengundurkan diri. Jadi 4 orang pelatih baru Persib ini mengundurkan diri ya teman-teman. Nah, banyak spekulasi yang muncul, banyak asumsi yang muncul. Ada yang mengatakan bahwa ini murni bahwa Luis Milla ada urusan pribadi, anaknya dan neneknya sakit dan lain-lain. Urusan pribadi keluarga lah itu intinya. Ada yang juga mengatakan bahwa ada konflik dengan manajemen, ada konflik bahwa terkait pemain ini Luis Milla tidak bisa menguasai penuh, tidak memiliki kontrol. Ada intervensi tentang pemain yang harus dipertahankan dan pemain yang harus dibuang. Ada intervensi terkait Tyrone Del Pino yang sekarang ini cedera. Konon katanya Luis Milla kekeh tetap ingin mempertahankan sampai sembuh. Tapi ada yang mengatakan juga bahwa manajemen tidak sepakat dan lain sebagainya. Problematik ini, dinamika ini terjadi di tubuh Persib dan manajemen, bahkan bobotohnya sendiri. Nah, tapi saya tidak mau masuk ke ranah sana, karena apa? Kita tidak pernah benar-benar tahu apa yang terjadi di internal manajemen. Kita juga tidak pernah tahu apa yang Luis Milla, keputusan Luis Milla itu memang sebetulnya urusan pribadi atau bukan. Kita tidak pernah tahu. Jadi menurut saya, daripada kita berasumsi, ribut soal bagaimana Luis Milla kenapa keluar, itu bukan di ranah kita. Tapi yang jelas, at least Luis Milla sudah resmi mengundurkan diri dari Persib Bandung. Persib Bandung akhirnya menunjuk coach Yaya Sunaria sebagai caretaker, dan kemudian juga karena Bang Bes akhirnya mengundurkan diri, Luciano Pasos kiper Persib juga membantu coach Yaya ya dalam menjadi caretaker ini. Tentu publik bertanya-tanya, siapa pelatih atau sosok pelatih yang cocok menggantikan Luis Milla gitu kan. Ini publik Bandung, bobotohnya, supporternya sangat menunggu-nunggu kabar ini. Sampai video ini dibuat hari Kamis, belum ada hilal terkait siapa pelatihnya. Tapi Wahaji Umuh sudah membocorkan bahwa pelatih ini dipastikan pelatih asing yang belum pernah melatih Persib sebelumnya. Pelatih asing yang belum pernah melatih Persib sebelumnya. Jadi bisa dipastikan rumor yang beredar terkait Mario Gomez akan kembali ke Persib, mungkin peluangnya sangat sedikit ya teman-teman. Ada juga rumor Park Hang-seo, ada rumor Kiati Suksenamuang, mantan pelatih timnas Thailand. Ada juga rumor-rumor lainnya, kita belum tahu. Sampai detik ini belum tahu. Tapi tentu kriteria pelatih yang dibutuhkan Persib itu harus didiskusikan oleh banyak pihak, dari manajemen mungkin, dan melihat dari komposisi pemain. Nah, justru saya ingin melihat dari sisi Persibnya, keberlangsungan tim ini untuk mengarungi sisa liga ini yang masih panjang. Baru 3 match harus ditinggal pelatihnya. Ini seperti mengingatkan saya di awal musim lalu. 3 pertandingan Persib jeblok, Rene Albert mengundurkan diri, atau mungkin dipecat, saya lupa. Dan dilanjutkan oleh caretakernya di pertengahan musim Luis Milla datang. Nah ini pun sama, ketika nanti pelatih Persib baru datang, ini akan mewarisi pemain-pemain yang sebelumnya diinginkan Luis Milla gitu loh. Jadi pelatih yang datang nanti, pelatih baru yang datang nanti akan diwarisi para pemain-pemain yang sebetulnya bukan langsung pilihan dia. Nah, ini ujian berat bagi caretaker atau pelatih pengganti Persib menurut saya. Nah, belajar dari kepelatihan Luis Milla, ini mungkin karena juga saya sebagai bobotoh, saya juga memang mengikuti perkembangan Persib ya teman-teman. Saya sih berharap ya seperti kemarin itu, saya mengamati dinamika di kalangan pendukung Persib. Hampir mungkin tidak semuanya ya, tapi banyak yang berekspektasi bahwa Persib itu harus menang dan main cantik. Persib harus menang, main tiki taka. Nah,
hal-hal seperti ini kita memang sebagai supporter harus mulai rasional ya teman-teman. Karena apa yang kita harapkan itu belum tentu sesuai dengan kejadian. Karena variabelnya banyak, faktornya banyak. Misalnya, kapasitas pemain Persib saat ini mumpuni tidak dengan sistem yang seperti Bobotoh inginkan misalkan gitu loh. Kondisi lapangan. Belum lagi kan setiap pelatih punya idealismenya masing-masing. Setiap pelatih punya karakter pemain yang mungkin dia inginkan. Setiap pelatih punya skema permainannya yang dia inginkan. Jadi terkadang meskipun berlawanan dengan apa yang Bobotoh inginkan, ya pelatih itu memegang kendali penuh. Pelatih punya kapasitas, pelatih punya otoritas untuk melakukan strategi yang menurut dia bagus gitu loh. Terlepas nanti mungkin permainannya kurang baik, terlepas mungkin hasilnya kurang baik, itu kan hal lain gitu loh. Jadi di sini saja secara pola pikir memang kita harus sedikit lebih rasional gitu loh. Yang terpenting dalam sudut pandang supporter adalah kita terus mendukung apapun dan bagaimanapun kondisi tim yang kita cintai gitu loh teman-teman. Jikalau memang hasil Persib selalu buruk, itu kita memang boleh untuk mengkritik. Tapi kritiklah dengan cara yang elegan gitu loh teman-teman. Misalkan, menurut saya kelompok supporter Persib ini sangat-sangat kreatif gitu loh. Dengan membentangkan banner, tulisan-tulisan yang bagus itu sangat-sangat positif menurut saya teman-teman. Agar kritiknya pun membangun, kritiknya pun produktif gitu loh. Jadi mungkin itu dari sudut pandang saya sebagai supporter Persib. Nah, yang kedua mungkin ini kan Coach Yaya ini sudah ditunjuk sebagai caretaker jelang lawan PSM Makassar. Harus bertanding di Makassar, di Parepare gitu loh. Ini kan tugas yang berat menghadapi juara bertahan dengan tekanan publik yang sangat tinggi. Ini PR berat buat Coach Yaya. Jadi sebetulnya yang harus kita lihat adalah bagaimana keberlangsungan Persib mengarungi sisa liga ini. Jadi saya pikir kurang realistis lah kalau kita sebagai supporter berharap Persib juara. Bukan tidak optimis ya, meskipun masih 3 pertandingan. Tapi ekspektasi kita jangan terlalu tinggi lah. Untuk sekarang kan untuk menjadi juara bisa 4 besar minimal. Kalaupun ingin menargetkan minimal 4 besar dulu lah gitu. Nanti setelah 4 besar nanti urusannya lain gitu. Jadi ini saya hanya mengajak untuk lebih rasional. Kemudian juga nanti pelatih yang datang ke Persib juga kan pasti butuh adaptasi gitu loh. Jadi tidak akan bisa langsung tune in lah istilahnya gitu. Jadi apa yang terjadi dalam manajemen Persib, di Persib itu sendiri dan bobotohnya ini merupakan dinamika kehidupan manusia, dinamika kehidupan dalam sepak bola, dinamika dalam sebuah klub, dan ini biasa terjadi menurut saya seperti yang terjadi di klub-klub Eropa. Barcelona pernah mengalami krisis keuangan dan lain-lain. Jadi ini kita anggap sebagai hal biasa. Yang penting sebagai supporter tetap mensupport gitu loh. Ya mudah-mudahan Persib bisa kembali on track lah, on track menjadi tim yang mungkin secara manajemen bagus, secara prestasi bagus. Loyalitas supporternya juga kembali seperti dulu. Kita rindu dengan melihat suasana stadion yang penuh misalnya gitu loh. Dan terkait pertiketan, sistem, saya sih no comment ya, karena bukan kapasitas saya untuk menjelaskan gitu loh. Mungkin itu ulasan bola kali ini. Mudah-mudahan kondisi Persib semakin membaik ya teman-teman. Dan salam olahraga.